Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Guru Andi Chandra Ramadan. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga pada hari ini tetap sehat dan tetap semangat. Baik, seperti biasa kita mulai pembelajaran dengan berdoa. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. Selesai. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa kembali belajar bersama. Dan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki materi bab 4 hidup lapang dengan berbagi. Pada pertemuan kali ini pokok bahasan kita tentang zakat. Baik anak-anakku sekalian, apa tujuan pembelajaran kita? Ya, yang pertama, meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti implementasi makna infak, zakat, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang keempat, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian yang kelima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Baik, yang pertama, anak-anak sekalian coba kita amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama itu tentang panitia zakat membagikan zakatnya kepada warga yang membutuhkan. Kemudian gambar yang kedua, gambar seorang anak eh, bersedekah atau berinfak. Dia ikhlas bersedekah. Baik, pada materi kita yaitu zakat, pembahasan pertemuan ini, kira-kira tahukah kalian makna zakat? Ya, zakat artinya tumbuh ya, berkembang, suci dan berkah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Sedangkan menurut istilah zakat adalah harta milik seorang muslim atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Selanjutnya, zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal dengan zakat jiwa. Sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Baik, yang pertama adalah zakat fitrah. Ya, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah, yaitu dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Adapun cara menunaikan zakat fitrah, yang pertama adalah zakat fitrah berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Ya, kenapa disebutkan beras? Karena memang sunnahnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai bahan pokok makanan pada saat itu sesuai dengan tempat kita ya. Ya di zaman Nabi itu bahan pokoknya gandum. Kalau kita sekarang itu beras. Jadi lebih disunnahkan afdolnya zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok.
Kenapa? Karena hikmah pensyariatannya ketika di hari kemenangan di hari Idul Fitri, saudara kita kaum muslimin pada hari itu yang mendapatkan zakat fitrah juga ada makanan pada hari Idul Fitri, pada hari berbahagia. Mereka juga ikut makan pada hari berbahagia. Karena kalau zakat fitrah berupa dengan uang atau selainnya, ya, karena sekarang ini banyak yang dengan menggunakan uang, ya. Akan tetapi kalau uang itu biasanya rentang, ya, untuk disalahgunakan, ya. Belum sempat di hari raya Idul Fitri, boleh saja uang yang diberikan zakat fitrah itu kepada yang berhak menerima mungkin sudah habis. Ya, padahal hikmah dari pensyariatan zakat fitrah berupa bahan makanan pokok ketika di hari Idul Fitri, hari berbahagia, mereka juga ikut berbahagia dengan ada makanan pokoknya di rumahnya pada saat itu. Oleh karenanya di zaman Nabi, padahal di zaman Nabi ada juga uang, ya, berupa emas, ya, ada juga uangnya, tapi tidak menggunakan untuk membayar zakat fitrah. Oleh karena itu lebih utama kita membayar zakat fitrah dengan menggunakan bahan pokok, ya, seperti beras, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Ya, jadi waktu mengeluarkannya itu lebih afdol pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau menjelang hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Supaya pada hari raya Idul Fitri mereka yang menerima zakat fitrah itu punya juga makanan di hari raya tersebut. Karena kalau terlalu cepat juga dikeluarkan kemudian dibagi kepada mereka yang menerima, ya boleh saja pada saat Idul Fitri mereka kehabisan bahan pokok makanannya. Oleh karena itu afdolnya dikeluarkan berupa bahan pokok makanan dan afdol waktu dikeluarkannya pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah, ya, penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran yaitu 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Akan tetapi golongan yang utama yang diberikan yaitu fakir miskin. Baik, selanjutnya yang kedua adalah zakat mal atau yang biasa kita sebut dengan zakat harta. Ya, yaitu mengeluarkan pengertian zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisabnya. Nah, pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Ya, misalnya jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Ya, jika harga emas 1 gram 400.000, maka nilai nisabnya dikali 85 gram. Jadi totalnya 34 juta rupiah. Maka zakat yang harus dikeluarkan dari 34 juta adalah 2,5%, yaitu senilai 850.000 rupiah. Nah, itulah yang dikeluarkan 2,5% dari 34 juta rupiah. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimilikinya karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Ya, anak-anakku sekalian, syarat wajib zakat mal yang pertama, pemilik harta adalah orang yang Islam, ya. Kemudian pemilik harta telah balik dan berakal. Balik artinya sudah dewasa. Dan berakal ini adalah
orang yang sehat, ya, bukan orang yang sakit atau orang yang gila. Jadi, pemilik harta telah dewasa dan orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Nanti ada pembahasannya harta-harta yang wajib dizakati. Kemudian yang keempat, harta tersebut telah mencapai haul. Haul adalah waktunya, ya, dalam setahun. Nah, itu haulnya dalam setahun. Jadi harta tersebut tersimpan yang mencapai nisabnya dalam waktu 1 tahun. Nah, itu haul setahun, ya. Kemudian yang kelima, harta tersebut milik sendiri. Jadi kalau milik orang lain, saudara ataupun keluarga, tidak boleh kita mengeluarkan zakatnya. Karena zakat ini berkaitan dengan kepemilikan. Baik, selanjutnya, ini jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan dan mencapai haul, ya, mencapai nisabnya dalam 1 tahun, dalam 1 haul, ya. Nah, kemudian yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai haul, ya. Misalkan menyimpan uang di rumah, kemudian nisabnya, ya, jumlahnya sudah mencapai, kemudian waktunya sudah 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha atau perniagaan. Kemudian keempat, harta yang wajib dizakati adalah hasil pertanian, misalnya padi. Kemudian yang kelima, harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, misalnya kambing, sapi, ataupun kerbau. Kemudian yang keenam adalah harta yang wajib dizakati adalah barang temuan, misalnya perhiasan, logam, atau harta karun. Adapun ketentuan penerima zakat, ya, biasa disebut juga dengan mustahik, itu ditetapkan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 60. Kita lihat, berdasarkan ayat tersebut, penerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi orang fakir itu orang yang tidak mempunyai apa-apa, orang miskin punya penghasilan tapi tidak memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, pengurus zakat atau yang biasa kita kenal dengan amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan memberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Kemudian yang kelima, gharim, ya, atau seseorang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan dari orang lain. Berikutnya, yang keenam adalah orang yang berjuang di jalan Allah, itu fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam ini di zaman Nabi. Fi sabilillah juga mencakup pada kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, rumah sakit, ya, orang yang menuntut ilmu tapi tidak mempunyai biaya, maka ini termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah budak, ya. Usaha memerdekakan hamba sahaya atau seorang budak dengan cara membelinya dengan uang zakat. Maka dalam hal ini zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan. Boleh juga seorang penuntut ilmu, ya, namun kesulitan dalam hal pembiayaan.
Anak-anakku sekalian, inilah pembahasan materi kita, yaitu zakat serta pembagiannya dan jenis-jenis zakat yang wajib disakati, serta siapa saja orang-orang yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus kepada Pak Guru sendiri. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dan terus belajar. Inilah yang sempat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah dan senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.